Iran bukan sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah respons yang telah dipersiapkan dengan matang. Dalam hitungan menit, Tel Aviv, Haifa, dan Be'er-Sheva berubah menjadi pusat dari mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Yang paling mengejutkan adalah keberhasilan sejumlah drone buatan Iran sendiri menembus sistem pertahanan Israel. Amerika Serikat yang selama ini menjadi pendukung utama teknologi pertahanan Israel dikejutkan oleh fakta bahwa Iron Dome, sistem pertahanan berlapis yang dianggap sebagai salah satu paling canggih di dunia, gagal menghadang serangan dari Iran. Drone itu menghantam dua titik penting di wilayah utara dan selatan Israel, menciptakan ledakan hebat dan kebakaran besar yang sulit dijinakan. Sirene meraung tak henti-henti, seperti ratapan kota yang sedang luka. Warga sipil berlarian panik ke arah bunker-bunker bawah tanah. Di beberapa tempat, terlihat orang tua menggandeng erat anak-anak mereka. Sebagian menangis, sebagian lain hanya terdiam dengan wajah pucat. Suara deru rudal bercampur dengan teriakan dan isak tangis, menciptakan suasana yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam ini, ratusan rudal dan drone terus menghujani berbagai wilayah Israel. Beberapa berhasil dicegat, namun banyak pula yang lolos dan menimbulkan kerusakan besar. Jaringan listrik di sebagian kota padam. Rumah-rumah rusak, jalanan berlubang, dan api masih menyala di beberapa sudut kota. Pemerintah Israel hari ini pun menghadapi situasi darurat nasional. Pangkalan militer diperintahkan siaga penuh. Rumah sakit penuh oleh korban luka. Dunia pun terhenyak. Banyak yang bertanya, kemana arah konflik ini akan berkembang? Di tengah semua itu, yang paling terpukul adalah rakyat sipil di Iran, di Israel, dan di seluruh wilayah yang kini hidup dalam bayang-bayang perang besar. Mereka yang tak pernah meminta untuk menjadi bagian dari konflik, kini dipaksa belajar hidup di antara suara dentuman dan tembok dingin bunker perlindungan. Dan malam itu, di langit Yerusalem, ketegangan mencapai puncaknya. Deru sirene peringatan membelah keheningan malam, menandai dimulainya serangan udara yang mengubah wajah kota. Ledakan-ledakan besar menggema dari berbagai penjuru, disusul oleh jejak-jejak asap rudal yang melukis langit dengan garis-garis putih menyala. Saksi mata menyebut pemandangan itu luar biasa. Ratusan rudal melintas dalam hitungan menit, lebih menyerupai adegan film fiksi ilmiah daripada kenyataan yang mereka hadapi dengan gemetar. Langit seperti terbakar, kami hanya bisa berdoa
ujar seorang warga Yerusalem dengan suara gemetar saat bergegas menuju tempat perlindungan. Menyuguhkan pemandangan yang mengguncang nurani. Kobaran api menjulang di antara bangunan runtuh dan dentuman-dentuman keras menggema hingga ke kota-kota besar di seluruh Israel. Rudal-rudal menghantam kawasan permukiman padat, mengubah negeri yang biasanya sibuk dan terang benderang menjadi zona perang yang mencekam dan penuh kepanikan. Dinas Pemadam Kebakaran Israel melaporkan bahwa sedikitnya 3 wilayah mengalami kerusakan parah. Bagian utara, kawasan pusat, dan sekitar Yerusalem. Jalanan dipenuhi puing-puing bangunan dan kendaraan yang terbakar, sementara warga berlarian menyelamatkan diri menuju tempat perlindungan bawah tanah yang telah disiapkan sejak dini hari. Kekacauan melanda di hampir seluruh penjuru negeri. Para analis militer menyimpulkan bahwa ini bukan serangan spontan atau sekadar luapan emosi sesaat. Serangan ini jelas dirancang dengan kalkulasi yang matang, sebuah pesan strategis dari Iran yang diarahkan langsung ke jantung Israel, sekaligus peringatan tidak langsung kepada Amerika Serikat. Unsur Sahyuni tazahur mikone be piruzi. چهره آدمای پیروز رو با خودش میگیره، میاد حرف میزنه، حرفای گزاف رجزخوانی میکنه. بدبخت شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40 چند هزار نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه. شما حماس رو نابود کردید، شما اسرای خودتون رو در غزه آزاد کردید، شما گفتید میخواهید حزب الله رو از بین ببرید. شخصی مثل سید حسن نصرالله با اون عظمت رو شهید کردید، تونستید حزب الله رو از بین ببرید؟ حزب الله زنده است، مقاومت فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است. شما پیروز نیستید، شما شکست خوردید. Sebuah sinyal kuat bahwa Iran tidak akan tinggal diam terhadap serangan yang telah merenggut nyawa para tokoh pentingnya dan penderitaan yang terus berlangsung di Palestina. Dan di tengah krisis yang membara ini, nama Donald Trump kembali mencuat dalam wacana global. Sebagai tokoh kontroversial yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika di kawasan, banyak pihak menilai bahwa keterlibatannya telah ikut memicu eskalasi konflik yang kini semakin tak terkendali. Apa tanggapan Anda tentang konflik ini? Di tengah asap perang, jeritan anak-anak yang kehilangan rumah, dan kota-kota yang luluh lantak dihantam rudal, dunia kini berdiri di persimpangan antara kehancuran atau harapan. Suaramu mungkin tak terdengar di ruang-ruang kekuasaan, tapi di sini, di kolom komentar ini, suara kecil bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Tulis pendapatmu, curahkan isi hatimu di kolom komentar. Karena kadang, satu komentar bisa membuka mata, menggugah hati, atau bahkan menyentuh nurani mereka yang terlupa.
yang koki pada Israel nging teknik ganggu ya keki anu re keki mantau yang ko ya re ya pada Israel pada Tel Aviv ya bangunan car kacir kapir serang bi Yaman malam mah mukudung nyerang Yaman malam ada yo jenin aroh ada lendi mun setia ada ampunan dari Iran.